Halo Fractionation, pada kali ini kita akan membahas soal tentang termokimia. Soalnya itu seperti ini. Seorang pelajar melakukan percobaan di laboratorium sekolahnya. Dia ingin mengetahui jumlah kalori yang menyertai reaksi penetralan. 150 cm3 larutan asam klorida 2 molaritas dengan 100 cm3 larutan natrium hidroksida 3 molaritas. Dia mereaksikan kedua larutan tersebut di dalam kalorimeter sederhana. Setelah reaksi berlangsung, terjadi kenaikan suhu dari awal sebesar 27 derajat Celcius. Kalori jenis air diketahui sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan massa jenis larutannya 1 gram cm3. Berapakah besarnya perubahan entalpi reaksi jika suhu larutan naik menjadi 34 derajat Celcius? Diketahui, di sini terdapat dua gelas. Gelas pertama yang warna oranye ini, anggap aja nih asam klorida 2 molaritas, volumenya itu 150 cm3. Lalu yang biru ini natrium hidroksida 3 molaritas, 100 cm3 volumenya. Kedua larutan ini dicampur dan menyebabkan reaksi penetralan. Nah, larutan ini dicampur ke dalam kalorimeter yang dilengkapi termometer lalu pengaduknya teman-teman. Jadi kedua larutannya ini ditaruh ke dalam tabung kalorimeter. Lalu di soal itu diketahui bahwa suhu awalnya itu tadi 27 derajat Celcius, kalori jenis airnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, lalu massa jenis larutannya 1 gram per cm3. Lalu saat dimasukkan ke kalorimeter, suhu akhirnya berubah menjadi 34 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa perubahan entalpi penetralan antara tadi asam klorida dan natrium hidroksidanya. Jawab, langkah pertamanya itu kita hitung kalor dalam reaksi. Nah, rumus menghitung kalor itu Q atau kalor sama dengan massa M kali C. C itu tadi kalor jenis kali delta T, perubahan suhu dari akhir dikurang awal. Kalor sama dengan, nah, di sini kan kita cari dulu massanya karena di soal belum diketahui. Cara mengetahui massanya, kita bisa pakai rumus massa jenis. Massa jenis itu kan massa dibagi volume. Nah, kita balik aja karena kita nyari massa, jadinya massa jenis dikali volume. Massa jenis larutan dikali volume larutannya. Dikali kalori jenisnya itu tadi, kalori jenis air sudah diketahui 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kita masukkan aja dikali T2. T2-nya itu artinya suhu akhir dikurang T1 yang artinya suhu awal. Kalor sama dengan massa jenis larutan sudah diketahui yaitu 1 gram per cm3 dikali volume larutannya itu, kalau kita lihat di sini tadi 150 HCl ditambah 100 NaOH jadinya 250 cm3 dikali 4,2 dikali suhu akhirnya tadi 34 dikurang suhu awalnya 27 derajat Celcius. Lalu kita hitung aja 1 kali 250 itu 250. Nah, cm3 ini bisa dicoret. Jadi sisa gram dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali 34 dikurang 27 itu hasilnya 7 derajat Celcius. Sama dengan kalau kita dihitung kalkulator, lalu kita coret nih satuannya yang sama, derajat Celciusnya juga, jadi sisa satuannya itu Joule. Hasilnya itu 7350 Joule. Langkah kedua, hitung mol hasil penetralan. Hasil penetralannya itu berupa garam. Sebelum nyari mol garamnya, kita cari dulu mol asam dan mol basanya. Tadi mol asam kloridanya tadi sama dengan molaritas asam klorida dikali volume asam klorida, sama dengan molaritasnya itu tadi diketahui 2 molaritas yang HCl, lalu dikali volumenya itu tadi 150 cm3. Nah, kita ubah ke dalam liter. Liter itu setara dengan desimeter kubik atau dm pangkat 3. Nah, kalau ubah ke dm pangkat 3 itu dibagi 1000. Jadi 150 bagi 1000 itu hasilnya 0,150 liter. Sama dengan 2 kali 0,150 itu sama dengan 0,3 mol. Lalu kita cari mol dari natrium hidroksida, di mana rumusnya sama, molaritas natrium hidroksida dikali volume natrium hidroksida, sama dengan molaritas natrium hidroksida itu tadi 3 molaritas dikali volumenya itu tadi masih dalam bentuk 100 cm3. Kita ubah ke dalam liter. Liter itu tadi sama kayak yang HCl setara dengan desimeter kubik. Nah,
berarti dibagi 1000. 100 bagi 1000 itu sama dengan 0,1 liter. 3 molaritas kali 0,1 liter sama dengan 0,3 mol natrium hidroksidanya. Nah, kita sudah dapatkan mol dari HCl dan NaOH. Kita langsung buat persamaan reaksinya, di mana asam klorida dalam wujud larutan ditambah natrium hidroksida dalam wujud larutan menghasilkan garamnya. Garamnya itu NaCl dalam wujud larutan ditambah air dalam wujud liquid. Nah, kita buat MBS-nya, mula-mula bereaksi setara. Di mana tadi HCl sudah kita dapatkan mula-mulanya 0,3 mol. Natrium hidroksidanya 0,3 mol juga. NaCl dan H2O tidak ada karena NaCl dan H2O itu merupakan produk. Nah, bereaksi. Di sini koefisiennya sama-sama 1, jadi di sini kita masukkan aja 0,3 mol juga di HCl, NaOH, NaCl, dan H2O. HCl jadinya habis 0,3 dikurang 0,3, lalu NaOH-nya juga habis, natrium klorida dan air terbentuk 0,3 mol, 0,3 mol. Lalu yang ketiga, kita bisa hitung delta H atau perubahan entalpinya. Di mana rumus perubahan entalpi atau delta H sama dengan kalor dibagi mol. Delta H sama dengan kalornya itu tadi 7350 yang sudah kita dapatkan. Dibagi molnya itu tadi 0,3 mol yang terbentuk NaCl. Kita masukkan 0,3 mol, 7350 joule dibagi 0,3 mol sama dengan 24.500 joule per mol. Entalpinya ini kita ubah joule ke kilojoule, jadi dibagi 1000. Hasilnya itu delta H sama dengan 24,5 kilojoule. Karena reaksi terjadi kenaikan suhu, maka reaksi termasuk eksoterm, sehingga delta H-nya dari netralisasi adalah minus 24,5 kJ. Kita tambahkan minus karena reaksinya itu eksoterm. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.